On grid itu biasanya untuk pabrik besar yang dia tujuannya mengurangi pulsa listrik berapa persen gitu. Dia paralel listrik PLN hidup, PLTS hidup. Kalau PLN mati dia ikut mati karena nggak ada baterainya dan nggak ngangkat. Biasanya agak cepat rusak kalau PLN mati karena kan dia overload baru dia mati. Kalau izinnya sih ada, pertama itu KWH, kita harus beli alatnya dulu. Nanti kalau sudah terinstall kita ke PLN izin, nanti dia survei alatnya ada, dia akan ganti KWH ke Exim. Setelah dia ganti KWH ke Exim, itu kita harus ada izin SLO sama NIDI kayak kalau pasang PLN baru atau upgrade gitu. Nah, kalau itu udah keluar baru boleh kita instalasi. Kalau kelebihannya off grid hybrid itu dia yang menghandle semua, nanti PLN cuman backup. Terus yang kedua, kalau PLN mati ya dia nggak pengaruh, dia tetap nyala listriknya kalau tetangga mati. Terus yang ketiga, dia lebih awet karena dia pakainya inverternya low frekuensi yang pakai trafo besar. Masa Terus air kelebihan dengan lagi dia nggak perlu perizinan yang jelimet matahari. karena dia kan berdiri sendiri seperti genset itu pakai ATS. Jadi satu hidup satu nyala, pindah-pindah gitu otomatis. Cuman meskipun on grid itu banyak kekurangannya dibandingkan off grid, kalau pabrik pasti masangnya harus on grid. Kenapa begitu? Karena dia bebannya sangat besar, misalkan sampai 300.000 watt. Nah, sedangkan dia masangnya paling nanti misalkan 30.000 atau 100.000 gitu. Nah, kalau inverter yang suruh handle langsung 300.000 watt itu enggak ada. Adanya itu dia paling di pecah-pecah per 10.000 atau 12.000 watt. Kalau pasang on grid itu cenderung beli perangkatnya itu lebih murah. Jadi cuman beli solar panel, kabel juga kecil-kecil dan enggak panjang. Terus inverter cuman 2 itu. Hanya saja ada tambahan izin-izin 3 itu mungkin yang mengeluarkan kos tambahan dan agak lama, perlu butuh waktu sekitar 2 minggu. Banyak bisa membandingkan harga yang di PLN Mobile itu. Ada dia pasang berapa KWP itu harganya berapa tuh ada. Yang on grid kalau PLN cuman pasang solar panel sama inverter saja. Kalau off grid dia ada solar panel, ada inverter, ada baterai, dan kalau baterainya itu ada banyak 3 atau lebih, dia itu perlu pakai DC PDB jadi busbar untuk menggabungkan arus dari baterai baru ditarik ke solar panelnya. Dan baterainya itu kalau saya harus lithium levo 4 karena itu kayak baterai mobil listrik itu yang kualitasnya kan lebih bagus daripada baterai biasa itu. Kalau baterai biasa itu nggak kompatibel dan nggak recommended karena meskipun beli misalkan belasan juta itu paling setahun udah jadi rongsok. Kalau levo 4 itu bisa puluhan tahun, bisa 10 sampai 20 tahun karena dia ada proteksi baterai manajemen sistem. Nah, kalau baru baterai lithium itu harganya 20-an juta yang 48 volt 100 ampere. Kalau second itu kisarannya di 7 juta. Tapi meskipun second lithium levo 4 itu dia rata-rata masih 99%, 100% bahkan. Jadi masih lama itu. Jadi di sini kalau misalkan pakai baterai yang misalkan pakai off grid itu lebih rekomendasi baterai second karena sangat mahal kalau pakai baterai baru. Cuman kalau buat orang yang berduit, duitnya agak banyak nganggur ya, banyak juga yang beli baterai baru, kebanyakan yang dari
Aspro Workshop Jogja itu banyak yang pakai pasangnya baterai baru, terus dari yang Temuan Sujadi yang orang Bekasi itu juga banyak yang pasang baterai baru. Dari Samoto saya juga ada, sudah didatangi supplier Samoto kalau mau pakai baterai baru, tapi lebih rekomendasi pakai second karena sama saja fungsinya, cuman nggak ada bedanya, sama-sama masih bagus. Kadang juga yang PT-PT besar yang pemasangan solar panel itu saya lihat kayak Sama Energi, saya kan kenal juga manajernya, kemarin tuh suruh ganti dari baterai VRLA ke lithium. Katanya kenapa, saya tanya kenapa itu kok diganti, katanya udah setahun udah rusak, padahal belinya belasan juta. Nah kalau saya udah di depan menghindari hal-hal seperti itu, kayak VRLA itu mending dirongsokin daripada dipasang. Kalau buat PLTS itu nggak kompatibel, itu cocoknya buat starter mobil. Terus juga yang PT-PT besar itu kan saya kenal yang Sama Energi, terutama kalau saya kenal. Jadi kayak dia pasang itu saya lihat dia kan pakai high frekuensi, padahal inverternya itu yang udah yang mahal, yang puluhan juta, tapi baru berapa bulan sudah rusak. Karena kalau high frekuensi itu memang dia pertama memang daya tahannya kurang, terus yang kedua baik high frekuensi atau low frekuensi, semua inverter itu kalau bisa pemakaiannya itu 50% ke bawah, jadi harus dipasang 2 kali lipat. Tapi kalau perusahaan-perusahaan itu menghitungnya di press untuk inverternya, itu udah kesalahan yang lumayan fatal karena dia akan cepat rusak. Terus ada lagi tambahan itu tambahan, biasanya kalau saya pasang tuh saya tambah kipas eksternal, karena kebanyakan perusahaan itu pasangnya kan mengandalkan kipas yang ada itu kalau 50 derajat dia baru nyala kipasnya, jadi perangkat itu bekerja di suhu kisaran 49 derajat 48, itu segitu panas terus, jadi itu lumayan mengurangi performa nanti lama-lama. Kalau saya kasih kipas tambahan yang on terus, itu dia menjaga suhu di 35 di bawah 40. Sampai saat ini customer saya nggak ada yang, masih aman semua perangkatnya, cuman ya kadang dia pakai ada perangkatnya yang konslet, nanti trouble dihidupin lagi, dia protek dihidupin lagi nyala. Terus ada juga dia nambah panel, kemarin dia nggak telepon saya, dia salah tegangan juga, terus kebalik positif negatif telepon saya, terus itu juga aman, jadi proteksinya itu bagus. Sama tahan ya.